Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 dalam pekan biasa yang ke-21 dan merupakan hari Sabtu Imam. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Engkau utus menjadi sahabat kami, yang selalu menemani kami. Saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami. Kami juga berdoa bagi para imam dan calon imam. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, agar dapat menjadi gembala yang baik. Semoga sukacita Injil yang mereka wartakan makin meneguhkan iman mereka dan umat yang dilayaninya untuk terus mengikuti Engkau Sang Gembala sejati. Kami juga memohon kepadamu, berkatilah kami untuk selalu menyadari kesanggupan kami dan mampukanlah kami untuk mengembangkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami, demi kebahagiaan kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan,
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga dengan contoh pemberian talenta kepada masing-masing orang menurut kesanggupannya, yaitu 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta untuk dikembangkan. Dan menarik adalah hasil yang diperoleh sebagaimana kisah Injil tadi, bahwa yang menerima 5 menghasilkan 10, yang 2 talenta menghasilkan 4, namun yang 1 ternyata ia tidak berusaha untuk mengembangkannya, tetapi justru menguburkannya di dalam tanah, sehingga tetap 1 seperti ia terima sejak awal. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di sini bahwa banyak dan berbeda-bedanya anugerah yang dipercayakan Allah kepada manusia dalam perumpamaan pemberian talenta itu, bahkan masing-masing menurut kesanggupannya. Kemudian harus dipertanggungjawabkan kembali kepada pemberi talenta itu, yaitu Allah sendiri. Dari pemberian itu tidak disia-siakan, sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda, yang berjerih payah mendapatkan bagian dalam kebahagiaan tuannya. Pada saat itu rupanya sangat terkejut ketika Yesus menyoroti perlakuan hamba yang ketiga. Menurut hukum Taurat, hukum Yahudi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga dalam perumpamaan itu tidak terlalu dipermasalahkan, karena ia menjaga uang tuannya dengan menguburkannya di dalam tanah sehingga tidak dicuri orang. Namun bagi Yesus justru hamba itu keliru.
hamba itu harus mengembangkannya seperti yang dibuat oleh dua hamba yang lain. Maksud dari perumpamaan Yesus tidak lain mau berbicara tentang para pemimpin agama Yahudi yang begitu ketat memelihara hukum Taurat yang dilihatnya sebagai pemberian Allah, sehingga sulit menerima ajaran-ajaran Yesus. Adik-adik, remaja, misioner yang dikasihi Tuhan, kita di zaman saat ini tidak lain adalah bahwa masing-masing kita telah diberikan sejumlah talenta seperti bakat dan kemampuan. Segala anugerah itu harus kita usahakan, kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Dan kita pun harus bersukacita dan bergembira dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar apa yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar usaha dan perjuangan kita untuk mengembangkan bagi kepentingan banyak orang menurut kesanggupan dari kita masing-masing. Karena itu, kita tidak perlu atau kita tidak harus iri dan kecewa dengan orang yang kelihatan memiliki bakat dan talenta yang luar biasa dari kita sendiri. Tapi sebaiknya kita bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan bagi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Dan mari kita bertanya dalam diri kita, sudah seberapa jauh kita telah menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.